Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu FKC Family dimanapun Anda berada. Ya, kita bertemu lagi dalam kondisi yang masih pandemi COVID-19, makanya saya pakai masker. Dokter Tris juga, kali ini Dokter Tris di bawah saya sedikit. Karena saya katanya mempunyai masker yang begitu indah. Yelah. Boleh komen sedikit? Kalau Anda semua perhatiin, baru sekali ini acara talk show Mbak Reni mau pakai masker, padahal harusnya memang seperti ini. Tapi dari dulu dia nggak mau terus. Ini hari ini baru mau, bukan karena dia, saya rasa bukan karena dia memang mau pakai masker, karena mau menunjukkan betapa indah maskernya yang matching sama bajunya. Ya, terima kasih nih untuk Bu Sume bajunya. Jadi untuk orang-orang seperti Mbak Reni yang susah pakai masker, harus dibikinin yang satu set. Supaya semangat ya. Iya, benar-benar. Bapak dan Ibu benar banget tadi Dokter Tis. Jadi agak-agak jarang saya pakai masker, tapi kayaknya kondisinya sekarang ini memaksa saya untuk menggunakan masker. Kenapa? Karena kondisi COVID-19 ini kok semakin hari grafiknya semakin meningkat. Baik dari sisi jumlah jumlah kasusnya ataupun juga jumlah yang meninggalnya, tetapi alhamdulillah jumlah yang sembuhnya pun meningkat. Harusnya meningkat. Memang begitu, ya betul, kan? Betul Dok, ya. Jadi tetap waspada. Nanti di akhir juga saya tetap akan mengingatkan kembali kalau di luaran sana Bapak dan Ibu mungkin familiar sekali dengan 3M, tentunya juga familiar dengan yang selalu saya sampaikan. Untuk di KFKC itu adalah 3M plus 1, ya. Satunya apa? Nanti. Oke, baik. Selamat siang Dr. Tris. Selamat siang Mbak Reni, selamat siang member FKC dimanapun Anda berada. Ya, jadi kita kayak suasana Natal ya. Iya, merah hitam, hijau. Oke, baik. Pak Oni, apa kabar Pak Oni? Baik, baik. Sehat alhamdulillah. Sehat. Amin. Ya, amin ya. Kalau nggak sehat nggak ada di sini dong. Iya, Oni, betul. Ya. Oke Pak Oni, saya mau nyapa Bapak dan Ibu dulu. Sudah ada di sana siapa saja Pak Oni? Pak Sulo. Pak Sulo yang selalu setia. Ibu Damaris Tombak. Ibu Damaris Tombak. Ibu. Teman-teman Pinrang. Sengkang. Hongkong. Pak Isra. Pak Andri Lim. Pak Andri Lim selalu always, tidak pernah never. Di Instagram ya. Oke, Pak Andri Lim, Pak Semi Lim, Bu Ayu mungkin ya, Pak Isra, Pak Angel biasanya juga suka nonton. Pak Haji Muhris biasanya minta disenggol-senggol kayak di radio ya. Ditunggu senggol balik. Iya, habis pernah di komen katanya Bu Reni sudah tidak ingat saya. Iya, denda aja Pak, denda. Ya sudahlah. Rohani. Ibu Rohani, oke. Ya semuanya saja dimanapun Bapak dan Ibu berada, dalam kondisi yang sedang bagaimanapun, misalnya sedang di kantor ataupun mungkin Anda yang memang lagi belusukan, ya tetap waspada dengan COVID-19 ya, jadi tetap jaga jarak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, pada tanggal 29 September kemarin kita baru saja merayakan hari kesehatan jantung sedunia Dok. Jadi ada World Heart Day itu setiap tanggal 29 September ya. Jadi tema kita pada siang hari ini juga tidak terlalu jauh dari masalah jantung, yaitu mengenai aritmia. Ya, di mana aritmia ini artinya adalah irama apa ya? Irama jantung ya, bukan irama keroncong, irama dangdut ya, tetapi irama jantung ya. Tetapi Bapak dan Ibu, karena sekarang kondisi kita masih di masa pandemi COVID-19 dan karena kasusnya juga terus berkembang, saya sedikit geser ya temanya, jadi lebih ke arah lebih ke arah waspada terhadap masalah jantung di era pandemi COVID-19. Panjang banget ya. Waspada gangguan atau waspada masalah jantung di era pandemi COVID-19 gitu ya. Nanti di ujungnya baru kita akan bahas mengenai aritmia ya. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai talkshow kita pada siang hari ini, terima kasih sebelumnya untuk Dr. Tris yang sudah hadir. Dr. Tris nih saya kejar-kejar karena beliau sebenarnya di Tegal, tapi saya suruh beliau datang ke Jakarta karena hari jantung. Hari jantung.
bukan hari jantung aja, karena untuk bertemu dengan para member Iya FKC, betul. Dr. Dan untuk Tris. melihat betapa cantiknya Mbak Reni hari Amin, ini. alhamdulillah. Ya, oke baik. Ini ada data dok, ya Bapak dan Ibu pastinya sudah pada tahu semua kalau jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global di seluruh dunia. Kata WHO, 17,9 juta orang setiap tahun itu meninggal karena masalah atau karena gangguan CVD, ya, gangguan jantung, ya. Dan ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi justru banyak itu di negara berkembang, ya. Jadi 75% negara berkembang kematiannya itu dikarenakan masalah jantung, ya, cardiovascular diseases, ya, jadi CVD, ya. Dan 17,9 juta per tahun itu adalah sekitar 31% penyebab kematian secara global di dunia, ya. Jadi 31, hampir setengahnya sendiri sudah diambil sama si jantung ini, ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Sekali 3 uang, ya Bapak dan Ibu, sama saja. Data Kemenkes 2019 kematian di negara kita ini 26,4%-nya itu disumbang dari penyakit atau dari masalah gangguan jantung, ya. Dimana penyebabnya sebagian besar itu karena polusi udara, dok. Jadi data Kemenkes menyebutkan 25% dari yang meninggal karena gangguan jantung tadi itu disebabkan karena polusi udara. Kemudian karena makanan-makanan yang tinggi lemak. Yang ketiga, nah ini hati-hati nih, karena ternyata rokok, ya Pak Oni, ya. Iya. Rokok itu ternyata menyumbang, Mbak, hampir 48% kematian, Pak. Sumbangannya gede. Gede sekali, Pak, sumbangannya, ya. Kalau selalu Pak Oni bilang juga sumbangan untuk negara juga besar, dokternya juga sumbangan negara dari rokok itu. Tetapi ternyata rokok itu juga menyumbang kematian kepada teman-temannya Pak Oni. Iya. Gengnya Pak Oni. Gengnya Pak Oni, ya. Hampir setengah loh, Pak. 48%. Jadi hati-hati, ya. Kemudian kurang olahraga. Yang kita pikir biasanya kurang olahraga nggak terlalu gimana-gimana banget, ternyata itu juga menyumbang sangat besar, ya. Jadi kalau kita olahraga itu bisa memperkecil angka kematian kita dari penyakit jantung itu hampir 29%, ya. Dan selebihnya penyakit jantung yang menyebabkan kematian ini dikarenakan masalah genetik atau keturunan, ya. Oke, itu data saja Bapak dan Ibu sebagai awal obrolan kita di siang hari yang lumayan panas, ya. Kalau di sini Panas sekali. sekali. Panas banget, ya. Oke, baik. Dokter Tris, sebetulnya mungkin kita awal banget kita akan bicara mengenai jantung dulu deh. Oke. Fisiologi, morfologi, morfologi, ya, bentuk Fisiologi, jantung, ya. Fisiologi, ya, morfologi lah, ya. oke. Anatomi lah, ya. Iya, Nah, silakan, oke. Dok. Iya, jantung seperti kita ketahui, jantung itu merupakan salah satu organ terpenting di dalam tubuh kita, karena dari jantung itu keluar oksigen. Jadi darah yang mengandung oksigen, dan di tempat jantung itu juga darah itu yang mengandung CO2 itu juga bisa masuk lagi ke darah untuk dibersihkan. Wah, tampil beda dan cantik juga. Oke. Ini adalah contoh orang yang menjalankan protokol kesehatan. Nyambung lagi ke jantung. Manusia itu masing-masing di dalam tubuhnya harus memiliki jantung. Kalau nggak ada jantungnya nggak bisa, ya. Dan manusia memiliki hanya satu jantung. Letaknya ada di dada atas kiri kita. Jadi ini jantung di sini, kalau hati di sini. Jadi jantung, hati gini. Iya. Ya, oke. Ya, jantung itu yang tempat kita itu mendengar kadang-kadang kalau kita dapat telepon dari pacar, atau duk 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 duk, atau misalnya hati kita lagi bahagia juga bisa duk 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 duk, ya. Datangin debt collector,
Wah, itu lebih duk 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 ya. Itu adalah jantung ya. Dan jantung itu memang bergerak terus-menerus ya dalam 24 jam ya. Dan jantung normal itu sebenarnya sekepalan tangan kita masing-masing. Itu adalah jantung normal. Tapi dengan penyakit-penyakit tertentu, jantung itu bisa lebih membesar. Antara lain yang bisa menyebabkan pembesaran dari jantung itu adalah penyakit dengan tekanan darah tinggi. Jadi kalau seseorang memiliki tekanan darah tinggi dan lama, itu jantungnya memang akan membesar. Kenapa? Karena tekanannya dia besar. Jadi kerjanya dia lebih kencang daripada biasanya. Nah, jantung itu berdetak dalam 1 menit berapa kali? Nah, normalnya detak jantung itu dalam 1 menit itu 60 sampai 100 kali. Itu namanya heart rate ya. Nah, itu adalah normal. Terus tapi itu adalah pada keadaan istirahat atau santai atau resting. Kemudian pada saat activity itu jantung itu akan otomatis meningkat. Jadi pada orang yang sedang olahraga, fitness, sepeda atau lari dan sebagainya itu akan heart rate-nya akan meningkat. Nah, heart rate meningkat berapa yang boleh? Yaitu biasanya sampai 130, 140 itu tuh sebenarnya udah ya harus dimonitor ya. Jangan terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau orang olahraga yang lagi hot gitu dia sampai nggak memperhatikan heart rate-nya itu yang bisa kadang-kadang kolaps. Ya, makanya pada pelari pada cycling itu sepedaan itu ada yang harus dipasang heart rate monitor, namanya heart rate monitor, supaya pada saat heart rate-nya sudah lebih dari normal akan ada pertanda supaya dia bisa lebih kalem atau bisa lebih untuk menurunkan jadi orang yang terlalu tinggi pun akan bahaya. Itu makanya sering terjadi kan lagi olahraga jatuh, meninggal. Itu antara lain seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang sering terjadi pada jantung itu macam-macam. Biasanya penyumbang yang paling banyak yang tadi seperti Mbak Reni katakan itu yang menyebabkan kematian itu paling banyak yaitu bila terjadi penyumbatan jantung. Nah, penyumbatan jantung itu apa tanda-tandanya? Kadang-kadang nggak ada tanda-tandanya. Ya, jadi kadang-kadang orang bisa ada penyumbatan blok yang 100% itu bisa langsung meninggal. Nah, makanya perlu adanya check up rutin setiap tahun buat orang yang usianya sudah di atas 40 tahun. Pak Oni. Ya, di atas 40 tahun, apalagi di atas 50. Terus dengan faktor risiko, apa faktor risikonya? Seperti tadi Mbak Reni udah katakan, genetik. Jadi kalau bila keluarganya mempunyai penyakit jantung, orang tuanya, kakek, neneknya tinggi itu harus lebih waspada. Stroke, ya karena salah satu penyebab stroke adalah dari jantung itu sendiri ya. Terus kemudian stres, merokok, alkohol, orang-orang dengan makan makanan lemak, apa hubungannya? Karena dengan makan makanan berlemak, kurang olahraga dan sebagainya itu orang cenderung kolesterolnya akan meningkat. Kolesterol meningkat, trigliserid meningkat, asam urat meningkat, itu biasanya akan terjadi pembuluh darah, terutama pembuluh darah di jantung tuh akan bisa mampet. Itu yang namanya penyumbatan. Ya, itu biasanya penyakit yang paling banyak. Kemudian penyakit lainnya ada pecahnya aorta, itu juga termasuk. Terus kita bahas hari ini yaitu aritmia. Ya. Aritmia itu sebenarnya adalah definisinya adalah irama jantung yang tidak teratur. Ya. Sebenarnya aritmia yang bagus itu aritmia yang normal itu oke. Tapi dari yang seharusnya ada yang lebih tinggi. Nah, yang di bawah normal itu biasanya yang kita kenal sebagai bradikardi. Kalau yang lebih cepat itu namanya takikardi. Nah, bagaimana seseorang itu akan tahu apakah dia ada aritmia atau tidak? Biasanya kalau aritmianya masih enteng nggak akan ketahuan. Ketahuannya pada saat di EKG. Periksa EKG ya, yang ditempelin elektroda, terus nanti keluar grafiknya, itu akan ketahuan kalau aritmia itu bentuknya akan beda.
Nah, itu pada beberapa orang kadang-kadang tidak sadar sampai diperiksa EKG. Sorry dok, kalau misalnya ada kalau lihat di sinetron ya mungkin Pak Oni juga suka melihatnya. Itu kalau yang mau meninggal gitu kan, cut di ICU gitu. Ya, Gitu ya? ya itu memang itu heart rate-nya. Artinya heart rate-nya makin lama flat. Nah, kalau udah artinya sudah tidak ada tekanan, tidak ada pompa lagi. Ya, makanya biasanya pertolongan pertamanya kan langsung dibantu resusitasi, betul. itu supaya ada aliran listrik lagi supaya bisa ke pompa lagi, ya. Terus aritmia itu ada macam-macam. Ada ventricle fibrilasi, ada AV block, ya itu adalah istilah-istilah kedokterannya. Tapi yang paling kita sadari itu biasanya orang yang merasakan kok dia nggak ada apa-apa, tapi kerasa dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri, dan itu tidak nyaman. Maksudnya merasakan detak dan Jadi misalnya lagi santai, lagi nonton TV atau lagi apapun gitu, makan segala, kok dia bisa merasa kayak deg-degan. Tapi bukan deg-degan yang seperti deg-degan ada sesuatu yang bikin adrenalinnya meningkat, tapi dia merasakan detak jantungnya sendiri. Dan itu biasanya akan menimbulkan seperti sedikit sesak. Jadi dia tidak nyaman, sehingga orangnya akan biasanya pada aritmia itu yang tidak nyaman adalah dia nafasnya jadi lebih pendek. Karena kalau dia mendengar ininya terlalu cepat. Jadi contohnya biasanya kalau aritmia itu sebenarnya adalah ketidakteraturan dari irama jantung. Jadi dia bisa irama jantungnya normal kan, deg 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 deg. Kalau aritmia itu nanti bisa tiba-tiba nanti dia deg 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 deg. Nanti dia berhenti, nanti deg 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 deg. Nah, itu juga kadang-kadang ada aritmia yang seperti meloncat-loncat, itu yang dia rasakan. Jadi kayak deg 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 deg. Nanti dia kerasa kayak deg deg. Nah, itu tidak nyaman. Nah, itu kalau sampai sudah Anda rasakan ada yang tidak nyaman, cepat-cepatlah ke dokter. Nah, biasanya dokter akan auskultasi pakai stetoskop. Itu akan terdengar. Tapi pada saat aritmia itu tidak timbul, karena aritmia bisa tidak terus-terusan. Kalau aritmia tidak timbul, nggak akan bisa kedengeran pada saat dipakai stetoskop auskultasi itu. Nah, dia akan bisa kelihatan pada pemeriksaan EKG. Nah, pemeriksaan EKG akan lebih akurat lagi pada saat seseorang itu memang ada sesuatu yang tidak nyaman. Jadi pada saat aritmia itu timbul, terus dilakukan EKG, nah itu adalah yang paling akurat. Karena pada saat kalau normal banget, apalagi pada aritmia yang masih awal, pada saat EKG nggak kelihatan. Ya, kecuali yang memang aritmianya sudah ada, tapi pelan-pelan makin lama makin meningkat. Setelah tinggi barusan orang yang merasakan, pada EKG sudah tampak. Tapi kalau enggak masih kadang-kadang belum kelihatan. Oke. Menarik dok. Nanti kita sambung lagi sebentar. Pak Oni, apa ada yang bertanya di sana Pak? Belum ada. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, boleh cut saja dimanapun, nanti Pak Oni akan bantu untuk bacakan pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Oke dok, kembali lagi ke aritmia tadi. Kalau aritmia itu jadi sebetulnya dia tapi bukan pemicu, misalnya berhubungan nggak sih kolesterol tinggi kemudian terjadi aritmia? Bukan. Kalau bukan, tidak ada hubungan, maksudnya. Tapi aritmia bisa menandakan sesuatu yang terjadi pada jantung kita. Ada ketidakberesan. Tapi tidak semua ketidakberesan di jantung itu akan berakibat aritmia. Jadi itu adalah salah satu sign atau simptom dari kelainan dari jantung kita. Nah, apakah aritmia itu? Biasanya seseorang dengan aritmia setelah ke dokter nanti akan dikasih obat-obatan untuk supaya iramanya lebih teratur. Karena aritmia juga bisa terjadi misalnya pada orang yang tadi stres tinggi, terus kurang tidur, terus konsumsi obat-obatan yang berlebihan. Jadi bukan narkoba, tapi obat-obatan yang berlebihan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang bisa mengakibatkan dia jadinya ada aritmia itu. Oke. Saya tertarik yang terakhir dokter sampaikan.
Kalau yang terakhir ini misalnya tadi kondisi yang dia memang ada masalah susah tidur, kemudian mungkin kecapean, dia terlalu capek, itu aritmia yang terjadi itu juga menandakan si orang tersebut punya masalah jantung, gangguan jantung, atau aritmia sesaat aja yang sebenarnya timbul karena kondisi-kondisi tadi, Dok? Sebenarnya kalau aritmia itu sudah timbul, artinya jantung kita bekerjanya tidak normal. Tapi bukan berarti itu akan permanen. Kadang-kadang aritmia itu bisa menjadikan simptom awal dari mulai jantungnya agak korslet loh. Jadi masih lebih hati-hati. Nah, kalau orang yang sadar akan badannya, maksudnya ada kelainan dari badannya, biasanya dia akan aware. Oh iya ya, ada yang nggak enak. Nah, biasanya itu pada saat aritmia biasanya akan tidak nyaman. Nafasnya lebih pendek. Terus dia bisa mendengarkan, jadi dia ada rasa nggak nyaman, agak takut dan seperti kok deg-degan tanpa sebab gitu ya. Jadi harusnya kalau ada gejala seperti itu cepat-cepat periksa ke dokter supaya ketahuan apakah ada kelainan pada jantung kita, sehingga kalau ada kelainan bisa cepat-cepat ditanggulangi. Oke, baik. Nah, kalau aritmia sendiri sebenarnya apakah terjadi pada orang dewasa saja, atau saya balik pertanyaannya, apakah bisa terjadi pada anak-anak? Jarang sih sebenarnya, jarang, kecuali ada kelainan pada anak tersebut, ada kelainan jantung, kan ada bawaan, iya itu kan ada kelainan jantung bawaan yang memang sejak kecil, dari sejak lahir dia sudah. Jadi gejalanya kadang-kadang kalau pada anak-anak memang dia nggak tahu apakah itu nggak enak atau tidak gitu. Kalau pada anak-anak biasanya ketawanya pada pemeriksaan, kan mengeluh apa-apa. Oke, ini pertanyaan awam, mungkin Bapak dan Ibu jangan ketawa, jangan ketawain saya ya. Saya pengen tanya sesuatu yang basic sekali gitu ya. Tapi memang saya nggak tahu gitu loh. Dokter, terus kalau kita sakit kan kita pasti dicek tuh pakai stetoskop gitu kan? Dengerin itu. Iya dong. Jadi kalau dokter periksa stetoskop itu kan di sini, terus di perut. Iya. Ya. Kadang-kadang di punggung. Kalau di punggung itu untuk mendengarkan pernafasan. Karena paru kan ini ya ada di sini. Nah, biasanya kalau di punggung itu untuk melihat mendengarkan apakah ada ronki atau wheezing, itu adalah tanda-tanda misalnya ada infeksi atau tidak di paru. Kalau yang di sini biasanya apalagi kalau dokternya diem gitu ya. Diem itu untuk mendengarkan itu. Mendengarkan secara detail gitu, ini jantungnya ya. Kalau yang lebih untuk napas, tarik napas dan buang nafas itu untuk paru. Tapi kalau yang misalnya di dada kiri terus dia diem, bukan mau meraba-raba, itu untuk mendengarkan irama jantung. Biasanya apakah itu ada aritmia atau apa, karena detak jantung yang normal kan ada bunyinya. Nah, kalau ada yang kelainan aritmia antara lain atau bradikardi atau takikardi, biasanya dokter juga akan megang pulsnya cepat atau tidak, kita bisa kira-kira gitu. Terus dari sini juga bisa ketahuan apakah detak jantung kita itu regular atau irregular. Kalau irregular itu yang disebut aritmia, maksudnya tidak normalan. Kalau yang regular ya sama. Nanti kalau yang irregular itu bisa kadang-kadang dia stop lama, nanti ada duduk-duduk lagi gitu. Jadi kayak hilang terus tapi nanti betul. Nah, terus dengan stetoskop biasanya di perut itu untuk mendengarkan bukannya jantung lagi. Kalau di perut itu untuk mendengarkan bunyi dari usus. Apakah bunyinya normal, apakah ada peristaltik usus atau tidak. Nah, pada orang-orang jantung yang detaknya kencang sekali, kadang-kadang kita bisa mendengarkan sampai ke perut. Gitu loh. Jadi itu macam-macam dengan satu stetoskop, sebenarnya macam-macam. Jadi sebenarnya kalau periksanya cuma ya nggak dengar apa-apa. Harusnya memang yang pelan-pelan dan yang memang mau diperiksa apa. Jadi bukan basa-basi doang gitu ya. Karena saya bingung kok punggung gitu ya. Iya. Ayo tarik nafas, memang sih suruh tarik nafas. Tarik nafas gitu. Tapi ternyata berarti benar betul, ya. Betul. Biasanya dari punggung bisa dari sudut tiduran terus madep sana iya, gitu betul, ya kan. Okay. Kalau Pak Oni dengkul. Disuruh begini pakai stetoskop. Stetoskop ya. Terus ada bunyinya apa? Lapar.
pusing di sini. Pusing, pusing kalau pegangnya di sini ya. Oke, silakan Moni. Kayaknya ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu. Silakan, dari siapa Pak? Ibu Andi Evi Erbiani. Iya, Ibu Andi yang paling aktif nih. Oke, silakan. Jadi boleh tidak dikatakan bahwa aritmia itu adalah salah satu indikator bahwa jantung kita bermasalah? Ya, boleh Bu. Ya, cuma itu. Oke, ya boleh, pinter. Terima kasih, artinya Ibu menyimak. Ya. Iya Bu, tadi kan di awal juga sudah disampaikan. Itu salah satu aja sih. Salah satu Iya, simptom betul, ya. iya. Tapi tidak berarti orang yang punya Aritmia atau itu. kita balik Dok. Oke. Kalau orang yang punya gangguan atau punya masalah jantung, apakah selalu tadi Tidak, sudah juga ya, sudah, tadi, Dokter? tidak, Oh, ya. tidak. Betul. Tapi bukan berarti dengan aritmia pasti jantungnya bermasalah besar, itu juga tidak. Ya, jadi tidak harus karena aritmia itu masih bisa diobati supaya dia iramanya menjadi normal lagi. Dan biasanya obat-obatan seperti ini, obat jantung, obat kencing manis itu adalah obat-obatan yang memang dikonsumsi terus. Bukan seperti obat yang flu atau obat sakit perut itu yang dimakan cuma beberapa hari saja. Tapi kalau obat-obatan untuk maintenance satu organ, misalnya untuk liver, misalnya untuk jantung, kencing manis, itu biasanya diminum secara terus-menerus. Ya, terus harus continue ya. Continue, ya? iya. Oke, baik. Bapak dan Ibu ada yang bertanya lagi? Belum ada yang bertanya? Oke, baik. Dokter Tre, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya orang yang lagi olahraga gitu kan ya, lagi olahraga itu kan pasti irama jantungnya Lebih cepat. Oke. gitu ya. Nah, apakah ini salah satu juga makanya kenapa harus ada pemanasan, kemudian Betul. harus ada pendinginan seperti Betul, itu? iya itu, Gitu ya? itu yang tadi saya bilang. Heart rate orang normal itu sebenarnya sekitar 60 sampai 100. Dan pada orang olahragawan, jadi orang yang senang olahragawan itu belum tentu atlet ya Mbak. Iya, Olahragawan itu adalah orang yang memang melakukan olahraga Olahraga. secara rutin dan memang benar-benar olahraga yang bisa heart rate-nya meningkat. Nah, orang dengan heart rate yang meningkat sampai 130, 140 terus menerus, maksudnya karena olahraga dan dia tidak apa-apa, itu biasanya pada saat resting pun dia juga bisa lebih rendah dari 60. Jadi 58 segala macam itu tidak apa-apa. Dok, apa betul ya kalau misalnya olahraga itu lebih bagus di udara terbuka dibandingkan kita pilih olahraga yang indoor? Betul nggak sih? Atau sebenarnya nggak apa-apa juga Ya, gitu loh. sebenarnya di olahraga terbuka itu otomatis lebih bagus karena sirkulasi sirkulasi udaranya kan lebih, dan kita olahraga sebenarnya itu kan sekalian juga untuk mengambil sinar matahari. Jadi ambil vitamin D3-nya juga tujuannya untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau olahraga di tempat yang polusi ya sebenarnya ya, kalau daerahnya polusi atau andai kata Anda ingin berolahraganya tidak di jam-jam yang kayaknya steril dari polusi atau sedikit polusinya, ya memang lebih baik yang indoor. Indoor yang di dalam ruangan. Tapi kalau bisa olahraga yang di fresh air atau udara bersih ya jelas lebih baik yang itu. Ya, tapi kalau seperti fitness misalnya, fitness itu kan nggak ada yang di udara terbuka, terus ada alat-alat dijejer-jejer di jalan, itu nggak ada. Biasanya fitness itu di mau nggak mau di indoor. Cuman pada saat pandemi seperti ini, memang fitness ini akan tutup. Kenapa? Karena itu kan sirkulasinya tertutup dan dan itu lebih berbahaya. Jadi kalau pada saat seperti pandemi seperti sekarang ini memang olahraga itu memang diperlukan. Kita berjemur diperlukan. Makanya lebih baik memang di luar, dan zaman sekarang pesepeda jadi banyak sekali kan. Itu juga mungkin karena satu pandemi. Yang biasanya ke fitness sekarang nggak bisa ke fitness. Ya yang biasanya olahraga ya pokoknya yang tertutup nggak bisa, akhirnya mencari yang di luar. Cuman kekurangannya adalah yaitu distancingnya mereka suka lupa, protokolnya suka lupa. Nah itu akan jadinya bukannya jadi sehat malah jadi klaster baru. Iya betul.
Oke, bicara mengenai pandemi COVID-19 yang saat Masih. ini masih ya, bahkan kalau Bapak dan Ibu baca di running text ya, itu sekarang pemakaman umum di Pondok Ranggon itu udah full buka, ya. iya sudah full dan sudah buka lahan baru tuh Dok. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak dan Ibu, setiap hari itu tukang gali kubur di sana, saya baca di running text itu, dan ada wawancaranya juga Dok. Itu tuh waktu di hari kapan itu bisa maksimal 40 orang loh Dok sehari ya. Nah ini begitu mengkhawatirkan ya Bapak dan Ibu, jadi harus tetap waspada dan harus tetap berhati-hati. Nah COVID-19, orang yang punya sakit jantung aja sebetulnya dia sudah punya satu masalah yang berat ya dengan kondisi jantungnya. Terlebih di masa pandemi seperti ini. Jadi bisa diibaratkan ini dia berada di dua mata pisau nih. Bukan satu mata pisau tapi udah dua mata pisau. Nah ada nggak tips dari Dr. Tris khususnya untuk Bapak dan Ibu mungkin ya yang punya saudara, punya kerabat, punya kenalan, punya masalah jantung ya. Nah di masa pandemi COVID seperti saat ini, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Silakan. Oke, ya seperti masa pandemi ini sebenarnya sejak awal itu corona itu kan dibilang sebenarnya itu virus yang sebenarnya bisa sembuh seperti flu gitu. Cuman kenapa banyak yang meninggal? Kenapa makin lama makin banyak? Ya biasanya yang meninggal itu adalah orang-orang dengan komorbid atau dengan pemberat, penyakit penyerta yang sudah diderita. Nah, penyakit penyerta yang biasanya yang diderita itu adalah penyakit yang paling banyak kencing manis, terus penyakit jantung, penyakit ginjal, ya autoimun. Nah, itu adalah termasuk penyakit-penyakit pemberat atau komorbid pada saat pandemi seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ya sebenarnya mau ada komorbid, tidak ada komorbid, saat ini pandemi ini adalah kita sebaiknya yaitu kalau tidak perlu tidak keluar. Ya itu ada penjagaan. Dan sekali lagi buat Anda yang memiliki penyakit-penyakit yang sudah ada, misalnya kencing manis, darah tinggi ya, penyakit termasuk penyakit jantung dan lain-lain, itu harus minum obat yang teratur. Nah, banyak kasus sekarang orang-orang yang rutin ke rumah sakit, ke puskesmas sebulan sekali sekarang jadi takut. Ya, betul. Takut karena masa pandemi seperti ini nanti takut ketularan karena rumah sakit itu menjadikan center COVID. Betul. Jadi akhirnya mereka jadi nggak minum obat. Banyak sekali yang jadi, terutama penyakit kencing manis yang harusnya itu paling tidak sebulan sekali diperiksa darahnya lagi untuk dimonitor obatnya cocok apa tidak. Nah itu akhirnya mereka bisa nggak minum obat atau karena ketakutan. Nah ini juga lebih bahaya sebenarnya. Jadi tindakan apa yang harus dilakukan kalau memang Anda itu harus nebus obatnya ke rumah sakit? Lakukan protokol kesehatan, antara lain harus pakai masker. Kalau bisa memang lebih baik masker dan face shield seperti yang Mbak Reni gunakan. Karena kita tidak pernah tahu di mana orang yang membawa virus COVID, ya kan? Sedangkan kita sendiri sedang dalam kondisi lemah dan nanti boleh mintakan ke dokternya atau obatnya boleh didobel apa enggak. Jadi yang mungkin periksanya biasanya sebulan sekali boleh dijarangin jadi 2 bulan sekali. Tapi jangan sampai tidak minum obat. Ya jadi itu harus, karena itu buat maintain organ kita yang memang harus dibantu dengan obat-obatan. Terus lakukan otomatis pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, berjemur ya pagi hari pokoknya 15 menit minimal, makan banyak sayur, buah, dan terutama sayur buah yang datang dari pasar atau apa itu harus dicuci dulu. Terus lakukan protokol kesehatan yaitu cuci tangan, social distancing, pakai masker, dan tambahkan misalnya buah, vitamin. Kalau mau dipilih suplemen, gunakan suplemen kesehatan yang sesuai untuk kesehatan Anda secara rutin. Oke, baik ya. Oke, Bapak dan Ibu, itu tadi ya tips dari Dr. Tris. Jadi ada nggak ada faktor penyerta, penyakit penyerta? Sebetulnya ini kita itu udah harus wajib dilakukan. Kudu harus gitu ya, mutlak gitu ya.
supaya corona nggak deket-deket dengan kita ya. Tadi kalau dokter Tris bilang 3M plus 1 sih, kalau tapi tadi sudah disampaikan juga plus 1-nya itu adalah mengkonsumsi suplemen. Jadi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang satu lagi adalah mengkonsumsi produk-produk FKC ya. Oke, sebelum masuk sedikit mengenai produk, ada pertanyaan Pak? Ada Bu Nurbiawati. Oke, silakan. Sering kita dengar jantung koroner, pembengkakan jantung berdebar-debar. Bedanya apa, Bu? Oke. Koroner itu adalah nama lain dari pembuluh jantung utama. Jadi kalau biasanya dibilang koroner, jantung koroner, terus apalagi tadi Pak? Oh iya, jantung koroner itu adalah penyumbatan pada pembuluh darah sehingga kerja jantung tidak normal. Kalau adanya penyumbatan itu biasanya kalau di pembuluh darah yang utama itu bisa menyebabkan kematian. Kalau pada pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu biasanya tidak langsung menunjukkan gejala atau tidak langsung menyebabkan kematian. Makanya harus rutin untuk dilakukan pemeriksaan jantung. Mungkin Ibu pernah mendengar seperti pemasangan stent atau cincin. Nah, itu adalah dilakukan pada pembuluh-pembuluh darah yang mampet. Nah, mampetnya itu macam-macam, antara lain tadi saya katakan kolesterol tinggi, trigliserid, penyakit gula dan sebagainya. Nah, pada saat pemeriksaan misalnya dilakukan angiografi. Angiografi itu adalah pemeriksaan pembuluh darah jantung yang dimasukkan kontras ke dalam jantung kita melalui salah satu pembuluh darah besar, biasanya di selangkangan atau di lengan bisa ya. Kemudian dimasukkan kontras, dilihat tuh pembuluh darahnya ya ada yang mampet enggak. Pada saat ada yang mampet biasanya dokter akan melakukan balloning, tiup. Kalau setelah ditiup pembuluh darahnya bisa melar lagi normal, itu enggak apa-apa. Tapi biasanya setelah ditiup dia mimpes lagi, bahasa Jawanya banget ya, mengecil lagi, itu yang biasanya akan dilakukan stent atau pemasangan cincin. Ya. Nah, seseorang bisa dilakukan pemasangan cincin itu dalam satu jantung itu bisa lebih dari 1 kali. Ya kan? Ada yang bisa 1, 2 sampai 5 dan sebagainya. Dan cincin itu harganya makin lama makin mahal banget. Ya. Iya, tapi bukan yang ada berliannya segala macam ya. Nah, biasanya kalau setelah blocking, kalau ya blockingnya itu sangat besar, lebar dan tidak bisa dipasang stent, biasanya akan dilakukan bypass. Bypass itu adalah pembentukan saluran baru. Jadi yang lama sudah mampet, dibentuk bypass. Jadi jalan baru. Nah, biasanya pembuluh darahnya diambil dari tungkai atau apa, ditempelin ke sana. Nah, itu untuk supaya jantungnya bisa normal lagi. Nah, kalau pembekakan jantung itu adalah yang saya katakan adalah pembesaran jantung. Itu bisa disebabkan oleh kerja jantung yang berlebihan. Antara lain dari tekanan darah tinggi yang sudah lama, terus seperti ini adanya penyumbatan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan jantung itu membesar. Itu adalah ya macam-macam sakit jantung yang memang sering kita ketemukan. Nah, kalau kita sering ketemu misalnya seseorang katanya olahraga baik tapi di tempat olahraga banyak orang meninggal. Kenapa? Nah, itu biasanya antara lain yang dibilang, oh sakit jantung. Oh kenapa? Ya itu biasanya karena adanya serangan jantung pada saat dia aktivitas. Yaitu bisa ada penyumbatan dan itu dia terserang pada saat olahraga. Atau bisa juga dia yang tidak mengindahkan itu heart rate yang terlalu tinggi, ya sehingga darahnya terlalu heart rate terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi sampai akhirnya pecah pembuluh darahnya. Makanya kan sebetulnya olahraga itu juga ada tata ya yang seperti tadi Mbak bilang ya. ada pemanasannya dulu dan supaya itu tujuannya untuk itu ya. Supaya nggak kaget gitu ya. Oke, baik ya, mudah-mudahan Ibu Nurdia terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi Pak Oni? Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau untuk suplemennya pasti Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Kita bisa konsumsi paket jantung. Atau kalau mau yang lebih lengkap lagi juga nggak apa-apa, lebih bagus ya. Kita punya paket esensial, itu bagus sekali Anda konsumsi. Ataupun paket
paket harian, paket kesehatan harian itu juga bagus Anda konsumsi ya, karena intinya adalah untuk menjaga kesehatan kita, terutama buat Anda yang punya masalah dengan jantung dan di kondisi sekarang ini COVID-19 ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi harus produknya ini nggak boleh sampai lupa, produk suplemennya nggak boleh lupa, obat dokternya juga nggak boleh lupa ya. Kalau nggak sempat berobat, kalau bisa pada saat Anda cek atau konsultasi ke dokter minta didobelkan gitu ya dok ya. Iya. Nah, supaya Anda nggak putus konsumsi obatnya, karena obat sama suplemen ini bisa jalan bareng kok Bapak dan Ibu ya. Ini bisa balance, bisa bareng, nanti konsumsinya tinggal dikasih selang waktu saja ya, terutama untuk Anda yang memang tidak sudah harus mengkonsumsi obat sepanjang hari. Nah itu harus tetap dikonsumsi ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya produk FGC ya, frekuensinya nanti mudah-mudahan yang bisa dikurangi. Tetapi kalau untuk tahap-tahap awal sebaiknya Anda terus konsumsi obat-obatan tersebut ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung talkshow kita. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Tricia bisa membantu menambah wawasan kita semua ya, bukan hanya Anda tetapi saya pribadi juga bisa menambah wawasan saya, khususnya masalah penyakit jantung yang memang ini merupakan masalah atau penyebab kematian yang paling tinggi, tidak hanya di negara kita tetapi juga di negara-negara berkembang ataupun negara maju lain ya. Oke Bapak dan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 3M+1 ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih Dr. Tricia Terima Darmawan. kasih Mbak Kita Reni. akan ketemu lagi di minggu depan. ya, di Oktober. Judulnya apa? Tunggu saja. Ya, tunggu saja. Jadi kita akan gali lagi kita akan tambah lagi wawasan kita dari Dr. Tricia Darmawan. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau memberikan masukan mengenai ide atau mengenai tema topik ya untuk pembahasan live IG, silakan Anda bisa WhatsApp di nomor kami di 081212000933. Sekali lagi di 081212000933. Oke, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FKSI.